Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya, selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah kalian semuanya bisa segera terselesaikan. Oke guys, jadi di video kali ini ya, kita akan general reading lagi. Dan dimana untuk tema kali ini ya, general readingnya adalah seseorang yang paling memikirkan dirimu saat ini ya. Jadi di video kali ini kita akan mencari tahu siapakah dia, seseorang yang paling memikirkan diri kamu saat ini ya. Jadi kita akan lihat secara detail. Oke, perlu diingat karena ini sifatnya energi general, jadi menyangkut energi banyak orang ya. Jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Jadi hasil readingan ini guys, jangan ditelan bulat-bulat. Ambil sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang mau booking personal reading, silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Jadi gitu. Oke, langsung saja kita akan mulai shuffle kartunya dan kita akan lihat ya. Bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini? Bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan dirimu saat ini? Bagaimanakah energi dia, seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini? Kita akan coba lihat bagaimana energi dia, seseorang yang paling memikirkan dirimu saat ini. Oke, kita ambil satu kartu. 1, 2, 3. Tara, wow. Ada kartu Knight of Pentacle ya. Jadi aku ngerasa ya, seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sepertinya antara kamu dan dia saat ini sedang menjalin hubungan cinta yang berjarak atau LDR, long distance relationship, sehingga membuat orang ini tuh sangat merasa tersiksa karena dikala dia merindukan kamu, orang ini tuh nggak bisa ya langsung menemui kamu di hadapanmu secara langsung. Sedangkan basically dia ini tipikal seseorang yang lebih merasa nyaman ketika dia bisa bertemu kamu secara langsung ya, karena mungkin dia ingin belai rambut kamu ya, dia ingin berbicara empat mata secara intens dengan kamu ya, atau mungkin ya orang ini tuh ingin banyak sekali melakukan sesuatu hal ya secara nyata dengan kamu, nggak seperti lewat dunia maya yang mungkin tuh hanya bisa melampiaskan kangen-kangenan aja gitu ya, hanya bisa ngomong secara virtual ya, sehingga membuat orang ini tuh jadi tidak bisa sentuh fisik kamu secara langsung gitu. Dan di sini aku melihat ya bahwa dia ini memang tipikal orang yang penuh dengan kejutan ya, penuh dengan kejutan karena terkadang tuh sikap dia suka membingungkan gitu ya. Kadang sehari dia bisa menjadi seseorang yang bisa membahagiakan kamu, tapi terkadang sehari pula orang ini bisa berubah menjadi seseorang yang paling menyebalkan. Sehingga itulah alasan kenapa kamu dan dia ini kayak Tom and Jerry gitu ya. Ketika menjalin hubungan tuh kayak ya nano-nano gitu ya. Sehari damai, sehari berantem ya. Sehari mungkin rindu-rinduan, tapi sehari lagi main blokir-blokiran. Ya itulah yang terjadi antara kamu dan dia. Tapi percayalah di balik itu semua bahwa sebenarnya itu orang ini ingin katakan ya, berterus terang ke kamu terkait rasa cinta yang sebenarnya. Karena mungkin tuh ya selama ini kamu hanya mendengarkan kata-kata cinta dia tuh lewat secara nggak langsung ya, mungkin lewat WA, lewat telepon ya, tidak mendengarkan secara langsung dari mungkin dari apa ya bingung aku, dari mulutnya gitu. Oke, kita akan coba cek lagi, cek dari cek ya. Kita lihat ini ada keributan apa guys. Oh skip aja deh, kita lihat ya. Ke distract ya, ke distract suara atau di depan. Kita cek lagi bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini. Bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini? Bagaimanakah energi seseorang yang
paling memikirkan kamu saat ini. Oke. Seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sepertinya dihantui rasa penyesalan karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, orang ini tuh dia sengaja memanfaatkan kebaikan kamu untuk kepentingan pribadi dia sendiri. Dan kamu nggak sadar karena kamu tuh terlalu terbuai oleh kenyamanan, ya, terlalu terbuai oleh perasaan cinta yang menggebu-gebu, sehingga posisi kamu tuh nggak sadar gitu bahwa orang ini mendekati kamu tuh hanya ingin memanfaatkan kebaikan kamu. Dan setelah kamu mencoba menjaga jarak dengannya, ya, mencoba menjauh dari hidupnya dia, ternyata orang ini sadar gitu bahwa ternyata dia telah memanfaatkan seseorang setulus kamu, sebaik kamu, sehingga membuat orang ini tuh merasa menyesal dan ingin kembali ke pelukan kamu gitu. Dan di sini ya banyak ya yang dia manfaatkan dari kamu. Mungkin ada ya yang kamu tuh diporotin sama dia tapi kamu nggak sadar gitu ya, sadarnya setelah semuanya habis banyak gitu ya. Terus kamu jadi ngeh nih gitu bahwa wah, jangan-jangan ini orang tuh deketin aku cuma mau memanfaatkan aku aja. Ada juga ya di antara kamu tuh yang dimanfaatkan kemampuan kamu demi keuntungan dia gitu. Ya dimanfaatkan, mungkin dimanfaatkan posisimu ya demi jenjang karirnya dan lain sebagainya gitu. Karena memang ya susah sih ya kalau kita udah ngerasa nyaman sama seseorang tuh kita ini kayak bagaikan orang bodoh gitu. Disuruh ini mau, disuruh itu mau ya, dimanfaatin mau, diporotin pun juga apa sih yang nggak buat kamu. Kayak gitu guys. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan dirimu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini? Bagaimanakah energi dia seseorang yang paling memikirkan dirimu saat ini? Kita cek dari cek dulu ya. Ada kartu apa? Wow, ada Nen ya, Nen of Pentacle. Dan di sini seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah terlanjur nyaman, jatuh cinta sepenuhnya terhadap diri kamu. Ya memang orang ini ya tidak terlalu menunjukkan rasa cinta dan sayangnya terhadap kamu, tapi tanpa kamu sadari cara dia memperlakukan kamu tuh sudah mewakili ya sebutin apa dirinya ke kamu. Karena yang aku rasakan tuh orang ini selalu berusaha menuruti keinginan kamu gitu ya. Dia selalu berusaha membahagiakan kamu walaupun dengan cara yang simple dan sederhana. Dan mungkin beberapa di antara mereka juga orangnya ini merasa takut ya sama kamu ketika kamu tuh ngambek ke dia. Jadi kayak orang itu selalu berusaha merayu kamu bagaimana agar kamu gak marah gitu. Dia selalu menuruti keinginan kamu gitu ya, agar diri kamu tuh gak cuekin dia ya, dan lain sebagainya. Intinya ya orang ini tuh dia telah banyak ya sesuatu yang dia korbankan. Makanya please di antara kamu tuh jangan permainkan perasaannya. Karena ketika orang ini sudah dikecewakan, maka jangan harap gitu ya bahwa kamu tuh benar-benar bakal dimaafkan sama dia. Karena ketika dia cinta kamu, cintanya itu luar biasa. Begitu pula juga ketika dia dikecewakan, maka rasa bencinya akan melebihi segalanya gitu. Bahkan ya mungkin kamu akan merasa kesulitan ya untuk meminta maaf darinya gitu. Meskipun kamu berusaha ya berusaha melakukan permohonan sebesar apapun tuh nggak bakal ngefek. Karena ya itulah konsekuensinya gitu. Aku tuh udah tulus sama kamu, tapi ketika kamu mengecewakan aku, jangan salahkan apabila aku sudah tidak menganggap kamu sebagai seseorang yang sangat berharga di dalam diriku. Wow. Jadi kayak gitu guys. Kita cek lagi ya. Bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini? Siapakah dia? Bagaimana energi seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini? Oke, karena aku ambil satu kartu untuk kamu. Kalau dilihat ya seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini tuh dia adalah seseorang yang sepertinya selalu menilai kamu dari sisi sebelah mata. Sehingga
ya rasanya tuh sulit gitu. Meskipun kamu berbuat baik ke dia, meskipun kamu tulus mencintainya, itu tidak akan pernah dia hargai. Bahkan ya, beberapa di antara kamu tuh terlalu banyak ya mengorbankan hidup kamu tuh demi kebahagiaan keluarganya ataupun demi kebahagiaan dia. Tapi dia tidak pernah ya menghargai sebesar apapun pengorbanan yang sudah kamu lakukan demi dirinya dia. Ya, bahkan mungkin ada ya di antara kamu tuh yang sampai rela loh ya menemani dia mulai dari nol. Ya, tapi di saat dia makin sukses, makin berhasil, dia semakin tidak menghargai kamu, semakin menyepelekan kamu, semakin memandang kamu sebelah mata, ya. Dan ya semakin bertingkah gitu. Padahal kamu tuh sama sekali tidak ada niat sedikit pun ya buat memanfaatkan dia atau mempermainkan perasaannya, ya. Tapi begitulah cinta ya. Cinta itu tidak harus selalu dibalas dengan ketulusan ataupun kebaikan seperti yang terjadi sama kamu. Ya, yang penting ya intinya tuh kita nggak boleh ya untuk bosan terus berbuat baik, karena percaya atau tidak ya, apabila semesta sudah mendengarkan doa kita, maka kebaikan tersebut ya akan dibalas dengan sesuatu hal yang lebih besar ya. Jadi intinya tuh ya, meskipun terkadang ya perbuatan baik itu tidak harus ya dibalas sebanding lurus dengan kebaikan kita, tapi jangan menyerah ya untuk tetap terus berbuat baik kepada siapapun. Terus kok ada energi awan ya di sini? Awan nih sesuatu hal yang something tuh ya. Kamu sadar atau tidak bahwa saat ini tuh kayaknya ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu. Atau mungkin bisa juga saat ini di antara mereka sedang menyembunyikan sesuatu di belakang kamu. Makanya ya mungkin akhir-akhir ini gelagat dia aneh, gelagat dia kayaknya beda, dia kayak nggak seperti biasanya ya. Hati-hati guys. Yuhu, kita lanjut lagi. Bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini? Bagaimanakah energi seseorang yang paling memikirkan dirimu saat ini? Kita cek dulu ya, kok ini ada 2 kartu. Oke. Wow. Kartunya sangat menarik ya. Jadi seseorang yang memikirkan kamu saat ini, dia sedang bingung ya. Yang aku rasakan dia sedang bingung. Entah bingung mengerti perasaan kamu ya. Entah dia bingung bagaimana cara membahagiakan kamu, atau dia bingung gitu ya, bagaimana cara membuat diri kamu merasa bahagia. Kok kayaknya di mata kamu tuh dia selalu serba salah gitu. Berbuat gini salah, berbuat gitu salah ya. Sudah melakukan ini salah ya. Tidak melakukan pun juga salah. Sehingga kayak orang ini tuh merasa kesulitan, bingung ya untuk memahami bagaimana perasaan kamu. Karena ya mungkin di antara kamu tuh tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh orangnya susah ditebak. Kamu orangnya penuh dengan kejutan, atau mungkin kamu termasuk orang yang mudian. Artinya mood kamu tuh kayak gampang naik turun gitu. Ketika sehari saja ada momen yang membuat kamu bete, ya udah hari-hari kamu tuh jadi nggak menyenangkan. Begitu pula juga sebaliknya, ketika mungkin dalam satu hari ya ada sesuatu hal yang nge-trigger kebahagiaan kamu tuh bakal happy terus gitu ya seharian penuh. Sehingga kayak orang ini tuh yang memikirkan kamu saat ini ya, dia bingung gitu. Aku tuh sedang memikirkan gimana ya cara untuk mengerti perasaan kamu, bagaimana cara agar aku ini tahu gitu apa sih yang kamu inginkan dan apa yang enggak. Dan aku juga bingung gitu ya, bagaimana ya cara agar kamu tuh terus selalu bahagia gitu, biar nggak bete-bete lagi, biar aku tuh nggak jadi sasaran emosi kamu. Ada yang seperti itu guys. Dan di sini kamu terkadang juga selalu ingin mencari validasi tentang rasa cinta dia ke kamu ya. Walaupun sebenarnya dia udah sering katakan bahwa dia cinta mati ke kamu, dia sayang ke kamu, tapi nggak tahu kenapa gitu. Ya mungkin itulah ribetnya kamu ya. Kayak kamu tuh masih butuh validasi yang berulang-ulang gitu. Kayak misalkan kamu tuh sayang nggak sih sama aku gitu. Kayak sampai dia tuh ngerasa bingung. Ya ampun, aku tuh udah berusaha berkali-kali ngomong gitu ya kalau aku tuh sayang sama kamu. Jadi kayak harus pembuktian yang gimana lagi sih? Ada yang kayak gitu guys. Ayo siapa tuh, ketahuan tuh ya dari sini komentar-komentarnya di bawah.
Terus kita lihat lagi ya, bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini. Kita cek dulu. Oke. Aku tuh ngerasa ya, seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini, aku ngerasa kayak antara kamu dan dia jarak hubungannya tuh kayak makin jauh gitu. Kenapa? Ya karena kamu dan dia ini kayak, kalian ini gimana ya bahasanya tuh, kayak punya perbedaan sifat dan karakter, sehingga hal itu yang membuat kayak kamu tuh terlalu berjalan di atas pemikiran kamu sendiri, dan dia juga terlalu berjalan di atas prinsip dan logika dia sendiri. Karena logika kamu dan logika dia nggak sama ya, sifat kamu dan sifat dia pun juga saling bertolak belakang. Sedangkan namanya suatu hubungan itu kan dibutuhkan namanya resonansi atau keselarasan. Tapi yang aku lihat ya, di sini nggak kayak gitu ya. Konsepnya beda gitu. Kayak ya udah gitu, kamu berjalan di atas egomu dan dia juga berjalan di atas egonya. Sehingga itu yang membuat kayak makin kesini kalian makin jauh gitu. Makin kesini kalian makin gelap auranya kayak gitu. Padahal ya nggak munafik gitu bahwa kamu tuh masih sayang sama dia. Begitu pula juga dia. Dia pun juga menganggap gitu bahwa cinta dia ke kamu ini nggak pernah bisa padam gitu. Tapi ya itu tadi gitu, dia capek harus bertengkar terus sama kamu, dia capek harus berargumen terus sama kamu gitu. Jadi kayak dia tuh berharap bahwa saat ini semesta bisa memberikan titik terang atau pencerahan ya dalam hubungan kalian, agar apa yang menjadi tujuan dan harapan kalian tuh bisa berjalan lancar. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini? Tuh. Ya, lagi-lagi nih ya. Lagi-lagi kalau kamu tahu tuh shock ya. Jadi aku ngerasa seseorang yang paling memikirkan kamu saat ini, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh terlalu mendewakan uang ya. Saking dia mendewakan uangnya, sampai-sampai prioritas utama dia saat ini tuh lebih ke arah karir daripada ke kamu, daripada ke hubungan ini. Sial nggak tuh ya? Padahal kan ya kamu tuh kepingin gitu ya, aku tahu apa obsesimu gitu, dan aku paham bagaimana kesibukan kamu. Tapi setidaknya aku tuh juga berharap bahwa kamu tuh juga perhatian sama aku ya, bahwa aku selama itu selalu menunggu kabarmu gitu. Karena menunggu itu nggak enak loh, bener ya. Menunggu itu kayak sesuatu hal yang sangat membosankan dan menguji mental. Tapi ya orang ini tuh dia selalu mengingkari janji dia karena dia terlalu memprioritaskan urusan kepentingan pribadi dia sendiri daripada memprioritaskan kamu. Sehingga kayak kamu tuh saat ini sadar posisi gitu ya, kayak posisi aku di dalam hati kamu ini apa sih? Apakah masih berharga? Atau mungkin aku ini kayak ya udah gitu ya, nggak berguna, kayak bagaikan sampah yang harus dibuang gitu. Karena ya kenapa gitu ya, kayak kamu tuh tidak pernah peduli ya terhadap diriku. Seperti itu guys. Dan di sini kita coba lihat ya. Kita akan bacakan nih, ini sesuai dengan energi yang keluar ya, karena terkadang ada pesan semesta yang memang harus kalian dengarkan. Kita cek dulu. Terus saat ini ya, seseorang yang paling memikirkan kamu ya, di sini ada yang kayaknya butuh kebebasan gitu ya. Dia butuh kebebasan ya. Bebas apa ya, mungkin dia capek ya, kamu atur-atur dia. Atau mungkin dia merasa bahwa perlakuan kamu selama ini ke dia itu terlalu membatasi ruang geraknya. Sehingga di sini dia sedang jenuh ya, dia ada kejenuhan. Ya jenuh gitu, makanya sikap dia berubah. Ya kalau nggak jenuh ya nggak mungkin dia berubah gitu. Makanya dia menghindar terus ya dari kamu. Makanya dia bete terus ke kamu. Makanya dia emosi terus gitu. Karena ada sesuatu hal yang nggak beres yang membuat dia tuh jadi merasa tertekan gitu. Ya ini versi energi dia ya. Jadi mungkin ada yang ngerasa kayak gitu. Jadi ya mungkin kita harus bisa lebih memahami kali ya. Memahami atau mungkin kita harus bisa lebih peka terhadap perasaan pasangan kita, agar ya mungkin dia bisa lebih nyaman gitu ya. Nyaman ke kita, nyaman mencintai kita, nyaman menyayangi kita kayak gitu.
Terus aku juga melihat adanya energi lain. Kamu sadar nggak sih kalau saat ini dia sedang berubah ke kamu? Itu bukan karena dia nggak sayang sama kamu loh, melainkan saat ini ada beban batin yang sedang dia tanggung. Beban pikiran ya jatuhnya, bukan beban batin, atau mungkin beban pikiran yang jadi nyerang ke batin gitu, nyerang mental dia. Makanya saat ini kayak tension ya, tension utama dia nggak fokus ke kamu, tapi melainkan ya aku cuek tuh bukan karena aku nggak sayang sama kamu, aku cuek tuh karena meratapi keadaan aku kok kayaknya apa ya, dalam artian tuh kok gini amat gitu guys. Kita lihat lagi ada energi apa ya. Terus seseorang yang memikirkan kamu saat ini, dia sadar gitu ya bahwa aku dan kamu ini terlalu banyak perbedaan sifat dan karakter. Tapi jujur, aku tuh juga nggak sanggup kehilangan kamu ya. Aku juga nggak siap apabila harus berpisah dari dirimu. Tapi jika dilihat-lihat, kita ini bagaikan air dan minyak gitu, yang kayak susah buat menyatu, susah buat romantis ya, susah buat bertukar pikiran, susah buat bercerita gitu. Jadi kayak ya dia benar-benar merasa bingung gitu. Di satu sisi dia mencintai kamu, tapi di sisi lain kamu sama dia ini bagaikan air dan minyak. Kenapa? Karena aku lihat tuh titik garis tengah kalian ya, kayak kalian ini sama-sama memiliki rasa ego yang sama-sama kuat gitu. Atau mungkin ada yang dominan lebih kuat ya, bisa dia, bisa kamu, atau mungkin kalian sama-sama kuat, sehingga kayak ya udah gitu ya. Kayak aku tuh ngerasa bahwa itu yang membuat alur hubungan kalian ini jadi makin kesini makin kesono gitu ya, makin kesini tuh makin gelap, makin kesana tuh makin gak jelas. Tapi dalam waktu dekat, karena di sini ada air pelangi ya, kayak ada air yang penuh warna, itu menggambarkan hasil dari perjuangan kamu selama itu nggak bakal sia-sia gitu. Jadi kayak setetes apapun keringat yang sudah kamu perjuangkan buat hubungan itu nggak ada yang sia-sia, karena semuanya akan terbayar nyata. Jadi kayak gitu guys. Kita cek lagi di sini. Ada energi apa ya seseorang yang ya kita bacakan aja ya sesuai alur yang terjadi. Kita cek dulu. Wow, ya, seseorang yang sangat memikirkan kamu saat ini, mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang fokus dengan keluarga dia, ya, sedang fokus dengan pasangan sahnya, terutama bagi kamu yang saat ini sedang menjalani hubungan cinta yang bersegi-segi atau cinta segitiga atau love of backstreet ya, cinta yang sembunyi-sembunyi gitu. Tapi akhir-akhir ini dia ngilang gitu, ya, dia susah diajak ketemu, ya. Dia susah balas chatmu ya, itu bukan karena dia sengaja, melainkan ya saat ini mungkin keluarga dia sedang menuntut waktu untuknya, atau mungkin dia saat ini sedang menghabiskan waktu bersama keluarganya. Jadi kamu jangan berburuk sangka dulu, karena kebiasaannya kamu kayak gitu, overthinking terus yang didahulukan tanpa melihat fakta yang terjadi. Itu yang terkadang tuh membuat kamu tuh stres-stres sendiri nggak sih gitu loh. Padahal dia mah nggak kemana-mana ya, hati dia pun juga masih tetap buat kamu, cuman karena kamu saking cemasnya ya, karena kamu saking paniknya, jadi ya kayak gitu, jadi kayak mudah berpikir yang tidak-tidak ya. Terus dan di sini tuh makin dia ingin berusaha kamu lepas, makin dia terikat buatmu. Jadi ada nggak sih di antara kamu tuh yang ya sempat gitu kamu sadar gitu bahwa hubungan ini tuh kayaknya ya masa begini terus gitu ya, pasti akan ada sebuah fase dimana kayak kamu tuh bakal tidak bisa melanjutkan hubungan ini karena di belakang kalian masing-masing tuh ada seseorang yang mengharapkan kalian gitu. Tapi makin itu kamu lakukan tuh kayak makin ikatannya makin kuat gitu, sehingga jatuhnya ya udah gitu kamu dan dia masih bertahan sampai detik ini. Atau mungkin ada di antara kamu tuh yang sadar gitu bahwa ini tuh dosa gitu, ini tuh nggak boleh dilakukan, tapi kok aku makin ingin lepas kamu, kok kita makin erat ya. Jadi itu kayak bener-bener karmik ya, kayak bener-bener apa ya, sesuatu hal ujian yang harus kamu hadapi gitu guys. Terus saat ini
ya memang ada seseorang yang sedang memikirkan dirimu gitu. Dia memikirkan kamu bukan karena apa ya, bukan karena apa gitu. Dia memikirkan kamu ya karena rasa cemas, rasa sayang, rasa rindu gitu. Karena di antara mereka itu ada yang saat ini sedang overthinking juga sama kamu gitu. Jadi kayak ya overthinking gitu, berpikir yang berlebihan karena mereka ini menganggap bahwa kamu sudah berubah gitu. Sedangkan dia nggak tahu gitu apa yang membuat diri kamu berubah, apa yang membuat diri kamu ngerasa jenuh, apa yang membuat kamu cuek ke dia. Ada yang kayak gitu. Karena menurut aku tuh ini sebenarnya berawal dari hal yang sepele, tetapi karena tidak ditangani dengan baik, ya udah hal sepele itu bisa menjadi hal yang sepoloh ya. Hal sepele bisa menjadi hal yang luar biasa. Kayak gitu. So sweet ya. Dan orang yang memikirkan kamu ini sebenarnya orangnya penyabar loh. Ya, dia orangnya penyayang, dia orangnya perasa, tapi dia tipikal orang yang mudah tersinggungan gitu. Mudah kesindir, mudah tersinggung, meskipun kamu tuh tidak ada konteks niatan buat menyinggung dia, tapi berbicara dengan orang yang oversensitif itu kan susah gitu. Kayak kita ini tujuannya ingin ngomongin siapa, tapi siapa yang ngerasa gitu. Itu sering banget terjadi, ya. Kita lihat lagi di sini ya, ada energi apa? Oke. Terus saat ini juga seseorang yang sangat memikirkan kamu, ya, itu adalah seseorang yang memang saat ini kamu dan dia sudah putus gitu. Mungkin di awal dia nggak sadar gitu bahwa hidup kamu tuh bakal bahagia gitu. Hidup tanpa kamu tuh dia bakal menemukan seseorang yang jauh lebih baik ketimbang kamu. Tapi pada faktanya tidak. Ya, dia justru malah menemukan seseorang yang lebih buruk ketimbang kamu. Sehingga dia sadar gitu bahwa memang ya letak kunci hati perasaan aku ini cuma buat kamu gitu. Lah dulu ngapain? Ya, dulu lo ngapain aja gitu ya. Lo baru sadar setelah kamu tuh ya, setelah lo tuh nggak sama aku gitu ya. Dan di saat-saat ini kayak kamu benar-benar sudah ingin lupakan dia, ternyata dia muncul lagi gitu ya. Dia muncul di permukaan ini gitu ya. Tahu sendirilah tujuan harapan dia itu apa ya. Ya pasti dia ingin nempel ke kamu lagi gitu. Terus ya dia ada yang berusaha ingin meminta maaf, berusaha ingin memohon ke kamu, berusaha ingin kamu kasihani, berusaha ingin ya intinya berusaha membuat hati kamu yang semula marah tuh jadi nggak marah gitu ya. Terus kita cek lagi di sini ada apa. Wow, ada yang emosi. Aku rasa ini emosi datang bukan dari dia melainkan kamu. Aku rasa tuh saat ini kamu sedang marah, sedang emosi sama seseorang yang saat ini memang sedang memikirkan kamu. Ya siapa lagi kalau bukan dia, seseorang yang berdealing sama kamu. Dan aku tahu yang membuat kamu merasa marah tuh karena selama ini tuh kamu capek gitu ya. Ya capek terus aku ngertiin kamu, capek terus aku maafin kamu. Ya aku capek gitu selama ini. Ternyata ya segala sesuatu yang aku lakukan tuh tidak membuat diri kamu, otak kamu, pikiran kamu tuh bener-bener berubah. Justru malah makin lama tuh makin parah ya. Sehingga itu yang membuat jiwa kamu, perasaan kamu tuh jadi memanas, jadi berapi-api gitu ya. Mungkin kalau dikasih teko ya atasnya tuh udah langsung ini ya, mendidih gitu ya, saking emosinya kamu ke dia. Dan yang lebih parah, yang membuat kayak kamu tuh bener-bener saat ini emosi ya, dia nggak jujur sama kamu ya. Dia nggak jujur, dia sembunyikan orang lain di belakang kamu ya. Atau mungkin yang membuat kamu marah karena kamu tuh tertipu daya selama ini sama sisi manipulatifnya gitu. Jadi tertipu daya, apa yang selama ini kamu lihat, apa yang selama ini membuat kamu nyaman, ternyata semu, nggak realistis, nggak nyata gitu. Ternyata dia belangsak. Ya ternyata dia sama aja seperti buaya-buaya darat yang dulu gitu. Anjir gitu ya. Lebih ke arah situ guys. Terus kalau di sini aku rasa tuh kayak kamu memaafkan sih sudah, tapi untuk menerima dia kembali kayaknya pikir-pikir deh gitu. Karena kayak kamu tuh nggak siap gitu ya, menderita dengan trauma kamu yang masih belum sembuh karena kelakuannya gitu.
Karena saat ini kamu trauma, ya. Saat ini kamu ada trauma karena kelakuannya. Terus aku juga ngerasa bahwa saat ini kamu sedang ditarik ulur. Atau mungkin dia yang kamu tarik ulur, atau kamu yang saat ini tarik ulur dia. Karena ada beberapa di antara mereka tuh yang ini kayaknya lebih ke arah energimu gitu. Kayak di antara mereka tuh yang saat ini sengaja tarik ulur kamu gitu. Di saat kamu ingin menjauh, dia tarik kamu. Di saat kamu sudah dipelukannya lagi, ya, dia mengulur kamu gitu. Jadi kayak jatuhnya tuh ini kapan ya finally hubungan ini ya. Ini kapan puncak dari kebahagiaan hubungan ini. Kok makin lama tuh kayaknya makin runyam gitu. Terus aku ngerasa bahwa orang ini tuh dia terlalu banyak mimpi menurut aku, ya. Terlalu banyak mimpi, terlalu banyak rencana, tapi tidak diimbangi dengan tindakan nyata. Jadi ya udah gitu, mimpi itu hanya akan menjadi mimpi gitu. Karena dia aja tidak ada niatan untuk mewujudkan mimpi dia menjadi nyata. Ya kayak misalkan, ya katanya dia mau berubah, tapi sampai detik ini dia masih menjadi versi yang sama gitu ya. Kayak misalkan dia ingin membahagiakan kamu, tapi dari tindakannya itu menyebalkan, bikin kamu sakit hati, bukan malah ngebuat lo itu bahagia gitu. Terus ada juga di antara kamu ya, yang apa ya, di antara mereka ini tidak ingin lepas dari hidup kamu, tapi dari kelakuannya ini bikin kamu tuh ingin ngelepasin dia. Jadi ada yang seperti itu, guys. Oke, aku rasa readingan ini sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan readingan ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan bagi kamu yang mau gabung di pembacaan terberbayar, silahkan ya booking personal reading. Silahkan hubungi kontak admin yang ada di bawah deskripsi video ini. Oke guys, sampai jumpa. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Bye-bye.